Di dunia ini, para penyihir akan mendapatkan salah satu lambang kekuatan. Di antara semua lambang yang ada, lambang keempat dianggap sebagai yang paling kuat karena unggul dalam pertempuran. Gaius adalah seorang penyihir terkuat yang ditakuti para iblis. Akan tetapi Gaius masih ingin menjadi lebih kuat lagi dengan lambang keempat. Pada akhirnya Gaius pun menggunakan si reinkarnasi agar dirinya terlahir kembali dan mendapatkan kekuatan lambang keempat. Singkat cerita, kita diperlihatkan Gaius yang sudah berhasil bereinkarnasi menjadi seorang pemuda bernama Matthias. Dia juga berhasil mendapatkan lambang keempat sesuai keinginannya. Akan tetapi pada masa ini, lambang keempat dianggap sebagai lambang yang gagal. Dalam perjalanan menuju ibu kota kerajaan, Matthias diserang oleh monster level bencana. Seperti yang diduga, dia dapat dengan mudah mengalahkan monster itu. Matthias kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengikuti ujian masuk akademi yang akan diadakan di ibu kota kerajaan. Sebelum itu, dia mampir ke toko senjata. Di tempat itu ada seorang gadis yang meminta pemilik toko untuk membuatkan pedang sihir. Gadis itu bernama Alma. Pemilik toko tidak bisa memenuhi permintaan gadis itu karena dia hanya bisa membuat pedang biasa. Sampai akhirnya Matthias pun menawarkan diri untuk membantu Alma menambahkan sihir pada pedangnya. Karena itulah Matthias meminta pemilik toko untuk membuatkan pedang terlebih dulu. Pemilik toko sempat meragukan kemampuan Matthias karena dia hanya memiliki lambang keempat yang dianggap lambang yang gagal. Selang beberapa saat, datanglah teman Alma yang bernama Luri. Ternyata orang yang membutuhkan pedang sihir itu ialah Luri. Sebelumnya pedang Luri sudah patah karena serangan monster. Alma memperkenalkan Luri pada Matthias. Wajah Matthias langsung memerah ketika melihat wajah cantik Luri ini. Dalam perkenalan itu, Matthias maupun Luri tampak canggung dan juga grogi. Beberapa saat setelahnya, pemilik toko selesai membuat pedang. Sekarang giliran Matthias untuk menambahkan sihir pada pedang tersebut. Tanpa perlu waktu lama, Matthias mampu dengan mudah menambahkan sihir pada pedang itu. Sang pembuat pedang terkesan dengan keterampilan sihir Matthias. Dia tidak percaya bahwa Matthias hanya menggunakan mantra sihir biasa untuk menambahkan sihir pada pedang. Penempa pedang itu berpikir untuk menjadikan Matthias sebagai seorang enchanter. Tetapi Matthias menolak permintaan itu karena dia akan pergi ke akademi sihir. Setelahnya, Matthias mengikuti ujian masuk akademi sihir dan bertemu dengan Alma dan Luri lagi. Setelah itu, ujian masuk dimulai dan Luri berhasil memotong pedang penguji dan berhasil mengalahkan pengujinya itu. Pada akhirnya, dia lulus ujian. Lalu, dia berterima kasih pada Matthias karena telah memberikan sihir pada pedangnya. Saat itu, Matthias tiba-tiba dipanggil untuk ujian bertarung. Seorang kesatria muncul yang mana dia adalah teman ayahnya. Dia juga sudah mendengar tentang Matthias, jadi mereka pun memulai persiapan untuk pertarungan mereka. Matthias pun melihat peluang untuk menang. Lalu Matthias menyerang sang kesatria saat kesatria itu lengah. Dengan skill pedangnya, Matthias berhasil mengalahkan penguji itu. Di sana, Alma dan Luri senang melihat kemenangan Matthias itu. Lalu selanjutnya mereka juga harus menunjukkan sihir mereka. Luri menggunakan sihir api untuk mengenai target. Matthias sedikit bingung kenapa orang-orang menggunakan mantra akhir-akhir ini. Padahal sihir tanpa mantra akan jauh lebih kuat. Di sisi lain, Luri juga berhasil lulus ujian sihir dengan lambangnya. Matthias sadar bahwa lambang miliknya sekarang dianggap yang terlemah di kehidupan barunya itu. Matthias diminta untuk mengenai target, tetapi guru sepertinya meremehkannya karena dia memiliki lambang terlemah. Namun Matthias menggunakan sihir yang kuat dan dia bisa menggunakan sihir tanpa mengucapkan mantra. Jadi dia menembakkan bola api berbahaya dengan sihirnya dan menghancurkan seluruh lapangan latihan. Setelahnya Matthias dan teman-temannya diterima di sekolah sihir dan mereka bertemu dengan kepala sekolah. Dia bernama Eduardo. Kepala sekolah menyambut para siswa di sekolah sihir kedua dan berharap para siswa sukses dalam studinya. Setelah pidato singkatnya itu, Matthias tiba-tiba diminta ke kantor kepala sekolah. Matthias gugup dan berpikir jika dia akan mendapatkan penalti karena sudah menghancurkan lapangan latihan. Di ruangan itu, tampaknya Eduardo sadar akan kekuatan
Matias yang tidak perlu melafalkan mantra seperti siswa lainnya. Jadinya Matias ditanya apakah dia bisa mengajari guru dan siswa menggunakan sihir tanpa mantra itu. Matias bersedia membantu untuk mengajari mereka. Akan tetapi sepertinya mereka memiliki masalah dengan Royal Academy pertama. Mereka adalah sekolah yang penuh dengan bangsawan dan mereka telah melarang penggunaan sihir tanpa mantra. Eduardo mengatakan bahwa dia ingin Matias mengajarkan sihir tanpa mantra ke akademi kedua. Sebagai hasilnya mereka dapat mencabut larangan tersebut dan menghidupkan kembali sihir tanpa mantra. Hari berikutnya setelah kelas selesai, guru berkata bahwa Matias akan mengajari para siswa untuk menggunakan sihir tanpa mantra. Lalu Matias melompat ke udara dan dia menggunakan sihir tanpa mantra. Lalu dia langsung menghancurkan 3 target dengan sihir itu. Setelah itu seorang guru menunjukkan bahwa dia juga bisa menggunakan sihir tanpa mantra sekarang. Dia menghancurkan target dengan sihir api dan berkata bahwa semua orang bisa mempelajari sihir seperti Matias. Para siswa kemudian mempelajari sihir tanpa mantra dan Alma menunjukkan pada Matias saat dia sudah menggunakan sihir itu. Lalu Matias juga melihat kemajuan Luri yang juga kehabisan energi sihir. Matias bertanya-tanya kenapa sihir tanpa mantra dilupakan. Lalu Matias ingin mentransfer energinya ke Luri dan dia menerima energi baru. Saat itu Luri langsung mengeluarkan sihir tanpa mantra dan ternyata dia sudah bisa menguasainya dengan sempurna. Beberapa bulan telah berlalu dan sekolah kedua mengadakan turnamen pertempuran melawan Royal Academy pertama. Lalu tiba-tiba Matias merasakan seseorang yang memiliki kekuatan sihir 10 kali lebih banyak darinya. Dia mengingat jika iblis tidak dapat ditaklukkan oleh manusia di zaman dulu. Kemudian Matias pergi ke arena pertarungan. Dia terkejut melihat ada iblis yang masih ada sampai sekarang. Para siswa bangsawan dari akademi kerajaan pertama memandang rendah Matias. Mereka mengatakan bahwa Matias lemah dan dia akan kalah dengan mudah. Matias dapat merasakan jika lawannya yang arogan itu adalah seorang iblis. Matias pun menjadi marah hingga ketika pertarungan dimulai. Matias langsung mengalahkan mereka dengan sihir tanpa mantra. Iblis itu marah dan Matias melihat jika dia juga bisa menggunakan sihir tanpa mantra. Matias menyerang iblis itu dan mencoba memenggalnya, tetapi lawannya menghindar dan mereka saling bertarung lagi. Matias mengerti mengapa dunia sudah banyak berubah sekarang. Oleh karena itu, Matias membuktikan bahwa lawannya itu adalah iblis, dan dia mengungkapkan wujud aslinya kepada semua orang yang hadir di sana. Iblis itu mencoba melarikan diri dengan sihir terbang. Tetapi Matias berhasil membunuh iblis itu dengan pedangnya. Selanjutnya Matias dikejutkan ketika dia mengetahui jika tidak ada manusia yang mampu mengalahkan iblis dalam 100 tahun terakhir. Kemudian dia bertemu dengan raja dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Matias Hildesheimer. Sang raja ingin menghadiahi Matias dengan sebidang tanah. Tetapi Matias tidak menginginkan hadiah seperti itu. Dia hanya ingin menjadi lebih kuat dan raja menawarkan untuk memberinya pedang sihir. Matias segera menyadari jika pedang yang dimaksud adalah pedang milik penempa di toko senjata waktu itu. Raja memperhatikan reaksi Matias yang sepertinya tidak suka. Lalu dia bertanya apa yang Matias inginkan. Pada akhirnya Matias meminta izin untuk menjelajah Denjen dan dia ingin memiliki hak untuk menyimpan barang-barang yang ditemukan di sana. Mendengar ini, raja mengizinkan Matias menjelajahi Denjen dan menyimpan bahan-bahan yang dia temukan di sana. Matias mengetahui bahwa orang-orang pilihan telah hilang untuk saat ini. Selain itu, raja juga mempunyai kecurigaan bahwa iblis telah menyusup ke dunia manusia selama berabad-abad lamanya. Matias sedikit tertarik dengan informasi itu. Karena di kehidupan sebelumnya sebagai Gaius, dia hampir memusnahkan semua iblis yang ada. Lalu sang raja sadar jika akan ada bahaya besar yang bisa ditimbulkan oleh para iblis. Matias tahu bahwa iblis tidak akan menyerang secara individu. Dia percaya bahwa mereka akan menyerang kerajaan dengan kelompok besar. Jadi Matias menyarankan solusi untuk melindungi kerajaan. Dia memberitahu raja jika yang harus mereka lakukan hanyalah menciptakan penghalang untuk menghentikan serangan. Mendengar ini, Matias diberikan izin untuk bebas menggunakan item sihir kerajaan. Lalu setelahnya, Matias mencari item yang berguna untuk
membuat penghalang. Lalu tiba-tiba Matthias menemukan salah satu pedangnya yang dibuat di kehidupan sebelumnya. Dia menemukan item lain dari dunia sebelumnya dan itu adalah item yang berupa kalung. Hari-hari berikutnya Matthias mengawasi siswa lain dalam mempelajari sihir tanpa mantra. Semua orang membuat kemajuan yang sangat cepat. Sepertinya Alma dan Luri tahu tentang penghalang yang akan dibuat Matthias. Setelah itu Matthias ingin menjelajahi dungeon dan dia bertanya, apakah Alma dan Luri ingin bentuk party dengannya? Tentu saja mereka berdua mau, tetapi mereka takut akan menjadi beban bagi Matthias. Lalu Matthias mengatakan mereka bukanlah beban. Dan dia menunjukkan kepada Alma cara melemparkan panah sihir. Alma terkesan dengan teknik itu dan Matthias menyemangatinya untuk menguasai teknik itu. Alma mau membuat party dengan Matthias dan Luri juga ingin pergi dengan mereka berdua. Selain itu, Luri juga ingin diajari sihir oleh Matthias. Jadi Luri sudah menantikan waktu mereka bersama sebagai anggota party. Setelahnya mereka memutuskan untuk mencari dungeon yang tampak berbahaya. Lalu kita melihat Matthias dan teman-temannya ada di dalam dungeon itu. Lalu Matthias menunjukkan pada kedua gadis itu pengetahuannya tentang monster dungeon. Matthias punya ide untuk menggunakan monster itu sebagai target latihan. Lalu Alma mencoba mengisi panahnya dengan sihir dan dia berhasil memasukkan kekuatan magis ke dalamnya. Alma senang dan Matthias memberinya lebih banyak nasihat dan Alma segera mencoba mengikuti sarannya. Lalu Alma menembakkan panah ajaib itu dan berubah arah ketika terbang. Setelah berhasil, Alma pergi untuk bertarung melawan monster lain yang ada di dalam dungeon itu. Luri juga ingin belajar banyak tentang produksi senjata. Matthias mengatakan jika itu masih terlalu sulit, jadi dia ingin mengajarinya dulu dasar-dasarnya. Matthias menghancurkan dinding dengan sihir dan dia menjelaskan pada Luri jika seluruh dungeon itu terdiri dari sumber daya yang berharga. Lalu dia menjelaskan pada Luri tentang proses pembuatan senjata. Luri senang belajar dari Matthias dan berterima kasih padanya karena sudah mengajarinya banyak hal. Sementara itu, Alma rajin berlatih menggunakan sihir pada panahnya dan dia sekarang bisa mengalahkan banyak monster hanya dalam satu serangan saja. Lalu dia kembali dan melihat Luri yang bisa membuat senjatanya sendiri sekarang. Saat itu Matthias ingin mencapai lantai 10 dungeon, jadi mereka masuk semakin dalam. Lalu tiba-tiba muncul segerombolan monster. Luri dan Alma bertarung melawan mereka sehingga mereka berhasil mengalahkan monster-monster itu dengan mudah. Semakin dalam semakin banyak monster yang muncul. Luri mensupport Alma dalam pertarungan party. Di sana Matthias naik level dengan cepat. Lalu item kalung dari kehidupan sebelumnya juga terus berevolusi karena mendapatkan poin pengalaman di dungeon itu. Lalu seketika ada anjing pembunuh yang muncul di sana. Matthias mengatakan bahwa dia sangatlah berbahaya. Kemudian mereka melawan anjing pembunuh itu dan akhirnya mereka berhasil mengalahkannya bersama-sama. Matthias terkesan dengan peningkatan kedua gadis itu dan dia memuji mereka. Sesaat setelahnya, Matthias menciptakan zona aman dengan menciptakan penghalang. Gadis-gadis itu mulai beristirahat dan dilindungi oleh penghalang Matthias. Saat itu, Matthias ingin turun ke lantai 25 sendirian. Dia berjalan ke dungeon yang lebih dalam. Dia mengumpulkan sumber daya yang berguna baginya. Setelah ini, Matthias langsung melesat jauh ke dalam dungeon dan dia bertemu dengan banyak monster. Akan tetapi dengan kekuatannya yang luar biasa, dia mengalahkan semua monster dengan mudahnya. Setelah itu, dia akhirnya menemukan bos dungeon dan langsung menyerangnya. Bos dungeon muncul dan Matthias melawan ular monster raksasa. Monster itu dapat membusukkan tanah dengan racunnya, tetapi Matthias tidak takut. Namun Matthias malah senang bisa melawan monster yang kuat di kehidupan keduanya ini. Matthias kemudian menguji lambang tempurnya itu untuk melawan bos dungeon. Lalu kita melihat Matthias yang menikmati pertarungannya dengan monster itu. Dia mencoba beberapa teknik dalam pertarungannya melawan bos dungeon. Kemudian Matthias menyerang ular itu lagi dengan pukulan terakhir dan dia menyebabkan gempa bumi di seluruh dungeon. Setelahnya Matthias kembali ke lantai 10 dan dia menunjukkan bos dungeon yang dikalahkannya pada Alma dan Luri. Sore harinya Matthias dan kelompoknya mengunjungi serikat petualang.
Para petualang lainnya memandang mereka dengan sinis dan tidak terima melihat siswa dari akademi kedua mengambil misi mereka. Matthias kemudian berkata jika dia ingin menjual monster ke serikat. Jadi dia membuka portal dan resepsionis terkejut melihat bos Denjin yang sudah dia kalahkan. Setelah itu resepsionis mengetahui bahwa Matthias bisa menggunakan mantra penyimpanan. Lalu Matthias mengeluarkan batu sihir raksasa dan resepsionis berkata jika batu itu bisa dianggap sebagai harta nasional. Tetapi Matthias menganggap kalau itu hanyalah batu kecil saja. Resepsionis di sana mengatakan kalau dia tidak tahu apakah serikat dapat membayar cukup uang untuk barang-barang bernilai tinggi itu. Kemudian partai Matthias mendapatkan 750 koin emas sebagai hadiah dan mereka pun membagi uang itu. Saat dalam perjalanan ke akademi, Matthias merasakan aura beberapa iblis yang ada di sekitar tempat itu. Lalu kita melihat ada dua iblis yang datang dan mengetahui jika ada manusia yang bisa membunuh iblis di masa ini. Matthias ingin mengalahkan iblis terkuat di antara iblis yang ada di sana. Dia percaya pada Alma dan Luri karena mereka bisa bertarung dengan iblis yang lemah. Matthias memulai pertarungan melawan para iblis. Matthias mencoba menyerang salah satu iblis dengan serangannya tetapi berhasil dihempaskan. Para iblis ini ingin balaskan dendam rekan mereka pada Matthias. Nama kedua iblis ini adalah Azrael dan Destriel. Kedua iblis ini mencoba menyerang Matthias. Namun Matthias bisa menghentikan mantra apinya dan memantulkannya kembali ke iblis itu. Mereka mengakui kekuatan Matthias dan Matthias mengeluarkan lebih banyak sihir. Kemudian Matthias memancing para iblis ke dalam perangkapnya dan mereka terkena panas sihir yang mengganggu aliran mana mereka. Alhasil kedua iblis itu pun terpisah karena Destriel akan melawan Luri dan Alma. Sementara itu Matthias sudah berhadapan dengan Azrael. Iblis itu menyiapkan mantra yang kuat untuk memusnahkan Matthias. Tetapi Matthias menggunakan bola roh dan dia menghentikan serangan iblis itu. Mereka pun bertarung dan Azrael masih gagal melukai Matthias dengan semua serangannya. Matthias membalasnya dan dia mampu melukai Azrael di bagian punggung. Tiba-tiba iblis itu mencoba melarikan diri, tetapi dia dilumpuhkan oleh jebakan sihir yang disiapkan Matthias. Azrael mencoba memancing Matthias untuk masuk ke dalam jebakan. Matthias segera bereaksi dan dia berhasil melarikan diri dari lingkaran jebakan itu. Matthias pun menunjukkan beberapa skill pedang yang kuat dan tiba-tiba dia mengeluarkan mantra sihir yang mampu melukai iblis itu lagi. Matthias melihat iblis itu semakin melemah dan dia pun mendapatkan kesempatan untuk mengalahkannya. Lalu dia membunuh iblis itu dengan serangan terakhirnya. Sementara itu Alma dan Luri bertarung melawan Destriel. Mereka berhasil mengulur waktu sampai Matthias datang untuk membunuh iblis itu. Seketika Matthias mengucapkan mantra cahaya kematian yang akan membunuh iblis itu. Destriel ketakutan dan dia mencoba melarikan diri. Tetapi Alma menembak di sayapnya yang diciptakan khusus oleh Luri. Pada akhirnya iblis itu pun jatuh dan Matthias bisa membunuh iblis itu. Keesokan harinya Matthias dan partinya diundang ke aula kerajaan. Mereka dipuji oleh raja atas perbuatan heroik mereka melawan para iblis. Matthias menanyakan apakah sekarang dia bisa mendapatkan akses ke semua Denjin sebagai hadiahnya. Raja dengan senang hati memberinya izin. Alma dan Luri ditanya apa yang mereka inginkan sebagai hadiah. Alma meminta uang dan ternyata Luri juga mengatakan hal yang sama. Sehingga raja hanya tertawa dan dia memberikan uang untuk hadiah mereka. Di tengah perbincangan itu, Matthias merasakan ada iblis yang sedang memata-matai mereka sekarang ini. Iblis musuh menggunakan alat sihir untuk memata-matai raja. Lalu Matthias mampu menghentikan alat iblis tersebut dan dia berhasil melukai iblis itu juga. Eduardo dan raja terkejut saat mereka diawasi oleh musuh. Matthias mengatakan kalau dia mampu menemukan keberadaan iblis itu, jadi dia ingin melakukan tindakan balasan. Matthias ingin pergi berburu iblis, tapi sayangnya jaraknya terlalu jauh. Selain itu, Matthias juga berkata kalau sihir teleportasinya tidak bisa digunakan saat ini. Setelah itu, Matthias mengatakan pada mereka kalau dia akan mencari cara lain untuk mengatasi masalah ini. Beberapa hari setelahnya, Matthias mengatakan kalau dia menemukan solusi untuk memecahkan masalah mereka. Lalu ketika sampai di puncak gunung, tanpa diduga Matthias ingin berbicara dengan naga hitam yang tinggal di sana. Kedua gadis itu hanya bisa terkejut dengan rencana Matthias itu. Matthias tahu nama naga itu adalah Iris.
Jadi dulu dia sudah mengalahkannya sekitar 1000 tahun yang lalu. Saat itu Matthias diancam oleh Iris, lalu Matthias tidak menyangka kalau Iris tidak mengenali orang yang sudah mengalahkannya dulu. Iris menyiapkan serangan api yang kuat ke arah Matthias. Namun Matthias dengan mudahnya meniadakan mantranya. Iris terkejut dan dia tidak percaya ada manusia yang bisa menghentikan mantranya semudah itu. Pada akhirnya Matthias mengatakan pada Iris kalau dia adalah reinkarnasi Gaius. Mendengar ini Iris langsung ketakutan dan dia minta maaf atas sikap kasarnya tadi. Matthias mengatakan bahwa dia tidak ingin membunuh Iris, dia hanya ingin Iris membantu mereka untuk pergi ke suatu tempat. Matthias memberitahu Alma dan Luri untuk mendekat jika mereka ingin mengetahui tentang naga. Saat itu Iris memberitahu Matthias tentang sayapnya yang hancur, jadi dia berkata kalau dia tidak bisa terbang sekarang. Sepertinya Matthias juga sudah mendengar jika setelah reinkarnasinya, manusia menyebabkan banyak reaktor sihir meledak, sehingga seluruh umat manusia dikirim kembali ke zaman batu. Akan tetapi sekarang Matthias bisa menyembuhkan sayap Iris dengan cepat. Lalu Iris berterima kasih padanya. Lalu dia bertemu dengan Luri dan Alma. Mereka berdua terkejut melihat Iris yang sepertinya bisa berbicara bahasa manusia. Setelahnya Matthias terbang ke tempat persembunyian iblis. Saat itu Iris dengan senang hati membantu Matthias dan dia ingin terbang dengan kecepatan penuh ke depan. Iris terbang ke lokasi iblis dengan kecepatan normal dan sampailah mereka di tempat persembunyian iblis. Matthias membunuh penjaga iblis dengan mudahnya. Melihat ini Iris merasa lega karena Matthias ada di pihaknya dan tidak berniat membunuhnya. Matthias menemukan tempat persembunyian beberapa iblis dan dia dapat merasakan ada satu iblis di sana dan sangatlah kuat. Di sana Iris gagal mendarat dan dia menabrak rumah, alhasil Alma dan Luri sempat hilang kesadaran sebentar. Beberapa saat setelahnya, Matthias menggunakan telepati untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Selain itu, dia memberitahu Luri tentang adanya sebuah lingkaran sihir. Dia menyuruh mereka berdua untuk menyiapkan rencana penyerangan selanjutnya. Matthias berkata jika dia percaya dengan mereka berdua. Dia yakin kalau mereka bisa menangani rencana yang akan mereka lakukan saat ini. Mereka berdua menerimanya dan akan menemukan iblis di rumah persembunyian itu. Mereka tidak dapat menemukan iblis di dalam rumah, tetapi Matthias masih bisa merasakan jika ada musuh yang bersembunyi di tempat itu. Luri berkonsentrasi dan dia dapat melacak iblis yang sedang menggunakan mantra penyembunyian tubuh. Setelah itu Matthias menyuruh mereka untuk bersiap melawannya. Matthias merapalkan mantra dan dia menghilangkan mantra penyembunyian iblis itu. Kemudian Alma mengarahkan panahnya pada iblis itu. Jadi iblis itu pun bisa diserang Alma dengan panah sihirnya. Dia mengenai iblis itu tepat di kepalanya. Iblis yang terkena serangan langsung marah dan dia melihat ke arah Matthias. Iblis itu mengira jika Matthias di sini hanyalah penipu karena dia yakin Matthias yang asli masih ada di ibu kota kerajaan. Matthias tidak percaya melihat betapa bodohnya iblis di depannya itu. Matthias diserang iblis itu dan dia meminta Alma dan Luri untuk mempersiapkan serangan. Matthias menangkis serangan iblis itu dan iblis itu diserang oleh Alma dan Luri dengan panah. Mereka terus menyerang iblis itu dengan kerjasama mereka yang sangat baik. Namun iblis sombong itu memandang rendah manusia yang dianggap lemah. Iblis itu ingin menghabisi Matthias, namun ternyata tubuhnya sudah melambat karena panah sihir milik Alma. Sepertinya Luri membuat senjata yang dilapisi mantra racun. Pada akhirnya sekuat apapun iblis itu, dia tetap tidak akan bertahan jika melawan racun. Iblis itu sangat marah dan menunjukkan bentuk terakhirnya yang memberinya kekuatan besar. Dia bermaksud menyerang para gadis-gadis itu. Gadis-gadis itu pun melarikan diri, tapi nyatanya yang dia serang hanyalah ilusi. Lalu iblis itu baru sadar kalau mantra ilusi itu sudah digabungkan dengan mantra racun. Iblis itu tidak bisa bergerak dan Alma menembaknya dengan panah dan berhasil membunuh iblis tersebut. Matthias mengucapkan selamat pada kedua gadis itu atas kemenangan pertama mereka melawan iblis. Lalu dia meminta mereka untuk kembali ke tempat Iris. Sementara Matthias memutuskan untuk melawan iblis terkuat sendirian. Matthias menghancurkan batu sihir menjadi debu dan dengan cara itu, Matthias berhasil memaksa iblis kabut untuk menampakkan tubuhnya. Dia sudah mendengar rumor tentangnya dan semua iblis tahu itu. Menurut rumor, Matthias merupakan monster yang sangat kuat untuk ukuran manusia.
Namun sang iblis masih memandang rendah Matias dan katanya kalau dia lebih kuat daripada iblis yang dia kalahkan sebelumnya. Lalu iblis itu menyerang Matias dan berhasil mendorongnya ke belakang. Tiba-tiba iblis itu memotong lengan Matias dengan sihir angin kencangnya. Kini Matias telah kehilangan lengannya dan iblis itu ingin mengakhiri pertarungan mereka. Tetapi Matias menyembuhkan tubuhnya yang terluka dan tengahnya pun juga berhasil disembuhkan total. Iblis itu mencoba membunuh Matias lagi, tetapi Matias berhasil menghindari serangan dan ternyata iblis itu juga terkena racun. Iblis itu pun marah dan ingin menggunakan kekuatan terakhirnya, jadi dia mencoba untuk berubah menjadi monster yang kuat. Matias menghentikan transformasi itu dengan mantra sihirnya. Iblis itu pun semakin marah dan dia segera mengeluarkan mantra kabut untuk mengalahkan Matias. Matias bisa meniadakan mantra iblis itu lagi dan iblis itu pun terpojok. Matias mengatakan jika tebasan pedangnya tidaklah beracun, tetapi dia hanya menggunakan mantra yang dapat menguras sihir iblis. Jadi Matias mengaktifkan serangan terakhirnya dan dia menyebabkan ledakan besar di tempat itu. Setelah itu kita melihat Matias yang sedang berdiri di depan kristal yang besar. Lalu di sana Luri segera memeluknya karena dia senang Matias tidak terluka. Matias tersipu melihat kelucuan Luri ini. Alma datang juga dan dia mengucapkan selamat atas kemenangan Matias ini. Lalu dia bertanya tentang kristal sihir raksasa yang ada di sana. Matias mengatakan jika kristal itu adalah Dragon Vena yang menyalurkan kekuatan sihir. Intinya para iblis berencana menggunakan Dragon Vena untuk memanggil pasukan yang terdiri dari 5.000 monster. Mereka berencana menyerang ibu kota kerajaan dengan pasukan monster itu. Lalu dia mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan monster-monster itu, tetapi mereka juga membutuhkan dukungan dari para siswa lain. Ketika dalam perjalanan kembali ke sekolah, Iris bertanya apa yang harus dia lakukan mulai sekarang. Matias menanyakan apakah Iris ingin bergabung dengan partinya. Iris menyukai ide itu dan dia berubah menjadi seorang manusia. Kemudian Iris itu berubah menjadi manusia tanpa pakaian dan dia berdiri di depan Matias. Jadinya Luri dan Alma mencoba menutup mata Matias. Di malam hari mereka tiba di akademi dan mereka menyerahkan tanduk iblis pada Eduardo. Kemudian Matias memperkenalkan Iris kepada kepala sekolah. Tampaknya Eduardo mengizinkan Iris untuk bergabung dengan akademinya sebagai siswa pertukaran. Sebelum itu Iris harus lulus ujian masuk yang sama seperti Matias. Saat itu Matias langsung khawatir jika Iris akan menghancurkan seluruh sekolah jika dia tidak mengawasinya. Lalu Matias dan para gadis sedang dalam perjalanan ke kamar. Saat itu Matias memegang tangan Iris dan dia membuat lambang palsu untuknya agar tidak dicurigai. Setelah itu para gadis mendoakan semoga Iris beruntung besok di ujian. Pada keesokan harinya ujian tertulis dimulai, tetapi Iris segera melakukan omong kosong dengan tingkahnya. Eduardo khawatir kalau Iris akan gagal lulus ujian. Pada ujian kedua, Iris harus bertarung melawan penguji. Matias tidak dapat mengingat pria itu padahal dia adalah orang yang mengujinya di ujian beberapa waktu yang lalu. Ketika pertarungan dimulai, Iris sangat canggung dan dia segera kehilangan pedangnya. Tiba-tiba penguji mulai menyerang dan Iris menghentikan pedangnya itu dengan tangan kosong. Penguji itu dikejutkan oleh kekuatan Iris yang sangat kuat. Iris kemudian mencoba melakukan serangan balik dan Matias berhasil melindungi penguji dengan penghalangnya. Eduardo tidak percaya bahwa Iris yang dia lihat sebagai gadis biasa ternyata dia malah sekuat itu. Pada ujian berikutnya, Iris berkonsentrasi dan mencoba mengendalikan sihirnya yang sangat kuat. Tetapi Iris gagal total. Akan tetapi untungnya Matias menciptakan penghalang di saat yang tepat. Setelah kekacauan itu, Iris meminta maaf pada mereka dan dia mencoba mencapai target lagi. Dia tidak bisa mencapai target, akhirnya dia menggunakan mantra yang lain. Matias menggunakan penghalang yang kuat untuk melindungi mereka. Karena Iris menghancurkan seluruh lapangan karena mantra sihirnya itu. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan Iris yang menakutkan. Akibatnya setengah dari sekolah sudah hancur dan Iris pun lulus ujian masuk. Hari-hari berikutnya kita melihat Matias yang sedang melihat material penambangan untuk membuat penghalang.
Di sebuah gua, Eduardo mengatakan padanya bahwa mereka membutuhkan lebih banyak orang dengan lambang yang cocok. Dia bermaksud meminta dukungan di akademi pertama. Sore harinya, kepala sekolah Royal Academy pertama muncul dan ingin menolak bekerja sama dengan mereka. Eduardo kemudian mengatakan bahwa mereka memiliki hal yang lebih penting dilakukan daripada terus bersaing. Eduardo berkata bahwa mereka menang lawan akademi pertama di turnamen terakhir. Tetapi prinsip akademi kerajaan pertama tidak menerima kekalahan, karena dia berpikir kalau dia kalah karena ada iblis yang menyebabkan masalah. Matthias menyarankan kepada kepala sekolah agar mereka mengulangi kompetisi tersebut. Akademi pertama menerima proposal Matthias jika dia tidak ikut kompetisi. Tampaknya Matthias menerima syaratnya dan ingin mengulangi kompetisi dalam 2 hari. 2 hari kemudian, semua siswa dari akademi pertama muncul. Kepala sekolah akademi pertama yakin bahwa murid-muridnya akan dengan mudah mengalahkan sekolah kedua. Lalu teman-teman sekelas Matthias juga datang ke sana. Mereka hanya ingin mengirim 5 orang ke dalam pertarungan itu. Pertarungan kemudian dimulai dan mereka langsung dikalahkan dengan sihir tanpa mantra. Jadi mereka tidak punya kesempatan untuk menang melawan akademi kedua. Kepala sekolah akademi pertama marah dan bilang mereka curang. Jadi dia menuntut murid-muridnya untuk bertarung melawan Iris. Dia pikir Iris itu lemah, jadi Matthias memberikan Iris pedang untuk bertarung. Kepala sekolah akademi pertama memeriksa pedangnya. Tiba-tiba Iris tanpa sengaja menghancurkan pedang di tangannya. Kepala sekolah akademi pertama kaget dan menyebut Iris itu monster. Eduardo semakin marah karena akademi pertama masih saja menolak mengakui kekalahan mereka. Sampai sekarang pun dia masih menolak mengajarkan sihir tanpa mantra pada murid-muridnya. Sampai akhirnya sang raja muncul di sana dan dia menghukum kepala sekolah akademi pertama. Para siswa akademi kedua dipercaya untuk mengajari sihir pada akademi pertama. Dengan kata lain, mereka akan belajar bersama-sama. Kemudian Matthias dan teman-temannya pergi ke dalam dungeon. Matthias berencana untuk mengumpulkan bahan-bahan berharga untuk membuat penghalang. Matthias mengatakan jika mereka harus mengalahkan monster yang kuat untuk mengumpulkan batu sihir yang besar. Tiba-tiba Iris takut kalau Matthias mau menggunakan batu sihir miliknya. Mendengar hal itu, Matthias berkata jika dia tidak punya niat untuk mengorbankan Iris. Lalu dia mengikuti Alma dan Luri bertarung melawan Sigala yang kuat. Mereka sudah membuat kemajuan besar dan berhasil mengalahkan monster level tinggi dengan mudahnya. Sementara Matthias mengkhawatirkan Iris karena kekuatannya juga masih belum terkendali. Jadi pada akhirnya Iris hampir tidak sengaja membunuh Matthias karena pedangnya terlempar ke arahnya. Setelah mengalahkan monster di lantai 17, mereka masuk lebih dalam ke dalam dungeon. Sesampainya di sana, Matthias ingin manggil monster dengan batu ajaib. Luri harus membuat lingkaran sihir dengan lambang miliknya. Dia menambahkan sihir dan hasilnya Luri berhasil membuat lingkaran sihir yang sangat kuat. Setelah itu Iris harus perlahan-lahan menuangkan sihirnya ke dalam batu sihir. Iris menuangkan terlalu banyak sihir ke dalamnya dan terjadi guncangan di dungeon. Matthias bertanya mengapa Iris tidak tahu artinya perlahan memindahkan sihir dalam batu. Kemudian seekor naga besar muncul dan ingin membunuh party Matthias. Matthias memerintahkan Iris untuk menyerang naga itu. Tetapi serangannya mampu ditahan. Lalu Iris memprovokasi dan menghina naga itu. Pada akhirnya naga itu marah dan Iris menjadi umpan. Di saat yang sama Alma menembak naga itu dengan salah satu panahnya. Serangan naga itu tidak melemah dan Matthias menyiapkan strategi penyerangan. Tiba-tiba naga itu melihat ke arah kedua gadis itu dan mereka membeku ketakutan. Matthias meminta Iris untuk melindungi gadis itu. Iris segera menyerang naga itu dan naga itu terdorong ke belakang. Lalu Iris bertarung melawan naga itu dengan kekuatan besarnya. Iris sedikit teralihkan perhatiannya dan ia pun diinjak ke tanah. Kemudian naga itu mencoba menggunakan nafas apinya, tetapi party Matthias bisa mencegah serangan itu. Sehingga mereka semua bekerja sama melawan naga. Beberapa saat setelahnya, Matthias menyuruh Iris untuk memancing naga itu ke dalam perangkap. Lalu Matthias menciptakan mantranya yang sangat kuat untuk membunuh naga itu. Seketika Iris tersandung dan Matthias segera berlari untuk melindungi Iris. Di samping itu, ternyata serangan perangkapnya juga sukses besar.
Lalu Iris mengambil batu sihir naga yang sudah didapatkan. Esok harinya mereka kembali ke akademi dan mereka menghancurkan seluruh area selama pelatihan mereka. Matthias sudah membuat rencana pelatihan untuk para gadis. Namun Iris juga harus belajar mengendalikan kekuatan naganya dalam bentuk manusia. Ketika Iris mencoba menghindari panah Alma dalam pelatihan itu, sayangnya pelatihan itu sepertinya terlalu sulit bagi Iris, tetapi dia masih tidak mau menyerah. Di sana Matthias ingin mengajari Luri skill yang baru juga. Setelah itu Matthias memberitahunya tentang 8 mantra sihir baru yang berbeda. Luri kewalahan mengikutinya dan Matthias mencoba untuk mengajari Luri menggunakan skill baru itu. Dia memberinya saran tentang cara merapal mantra baru. Luri menyukai ide Matthias dan membuat pedang dengan 8 gaya yang berbeda. Sementara itu Iris mencoba mengendalikan kekuatannya dengan baik berkat bantuan Alma. Lalu Matthias mengatakan pada mereka jika Luri sudah membuat senjata baru untuk semua orang. Lalu kita melihat ketiga gadis itu akan menguji senjata baru mereka. Senjata itu sangat overpower dan bisa menghancurkan batu besar dengan mudahnya. Alhasil Iris mencoba senjata barunya juga dan dia hampir menghancurkan seluruh sekolah lagi. Alma dan Luri hanya bisa diam melihat kekuatan naga Iris ini yang terlalu kuat. Lalu Matthias ingin mencoba pedang barunya juga sehingga Matthias berlatih bersama teman-temannya itu. Beberapa minggu telah berlalu dan Eduardo ingin membuat penghalang untuk melindungi kota bersama dengan para siswa. Sementara itu seseorang melaporkan pada Matthias bahwa tim komunikasi telah merasakan aktivitas iblis yang tidak biasa. Matthias masih harus membuat persiapan untuk membuat penghalang mereka. Sehingga Matthias bertanya apakah Luri dan Alma dapat menangani masalah ini. Mereka berdua bersedia melakukannya dan kita melihat Luri dan Alma pergi ke hutan. Lalu Luri melihat ke arah batu sihir dan hal itu membuat dia ingat nasihat Matthias yang menyuruhnya untuk membuat panah dengan sihir batu itu. Selain itu Luri juga harus memutuskan sendiri mantra sihir mana yang harus dia gunakan. Di sisi lain Matthias sangat yakin bahwa Luri tahu cara membuat senjata yang sempurna. Lalu Luri mengeluarkan panah baru untuk Alma untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi nanti. Namun seketika iblis muncul dari portal dan Alma langsung mengalahkannya dengan senjata barunya. Pada akhirnya portal sihir itu pun menghilang. Setelahnya Matthias terlihat memuji mereka berdua atas kerja mereka yang hebat. Selain itu, dia menjelaskan kepada mereka bahwa iblis juga sudah mempersiapkan serangan balasan. Setelah pembicaraan, Iris muncul dan dia mendapat banyak misril dari dalam dungeon. Lalu kita melihat Eduardo yang sudah mengharapkan bahwa Alma dan Luri bisa menjadi pendukung dalam pertarungan. Tiba-tiba sebuah portal magis terbuka dan iblis muncul di sana. Iblis itu memandang rendah manusia dan segera menyerang mereka dengan mantra yang kuat. Para siswa berhasil menangkis serangan itu dengan penghalang yang dibuat Matthias. Iblis itu pun marah dan tidak percaya melihat para siswa tidak mati. Lalu iblis itu diserang oleh para siswa dan Alma menembakkan panah ke arahnya. Tetapi dia dengan mudah menangkis serangannya itu. Luri sangat lelah membuat anak panah baru dan dia membutuhkan lebih banyak waktu lagi. Alma ingin berikan waktu untuk Luri, tetapi iblis menyiapkan mantra yang kuat dan tiba-tiba menyerang dengan mantra api. Semua siswa menyemangatinya dan pada akhirnya Luri sukses menciptakan panah terkuat. Lalu Alma mengambil kesempatan itu dan menyerang iblis. Alma berhasil melukai iblis itu dengan panah dan kemudian murid-murid lain segera menyerang sang iblis. Saat itu Eduardo dan para siswa berhasil mengalahkan iblis kuat itu bersama-sama. Tiba-tiba iblis lain muncul dan menyerang mereka semua yang ada di sana. Sekelompok iblis muncul lagi dan mereka sudah mengepung para siswa. Luri putus asa dan Alma percaya bahwa Matthias akan muncul sebentar lagi. Pada saat para iblis mau membunuh manusia-manusia di bawahnya, Matthias muncul entah dari mana dan para iblis itu pun takut pada Matthias. Matthias berkata bahwa sekarang dia akan mengalahkan semua iblis itu. Lalu kita melihat cara Matthias melancarkan serangannya. Dia mampu membunuh sekelompok iblis seketika. Pemimpin kelompok iblis itu marah dan mengaktifkan kekuatannya.
Lalu Matias melawan semua iblis dan dia berhasil memusnahkan semua iblis dengan mudahnya termasuk pemimpin iblis. Matias berhasil membunuh semua musuh dan teman-temannya senang karena Matias berhasil menyelamatkan mereka tepat waktunya. Setelah pertarungan itu, Matias memberitahu tentang persiapan penghalang mereka. Dia kemudian pergi ke gua dan dia memasukkan batu sihir ke dalam kristal besar. Kristal itu bersinar dan Matias menciptakan penghalang kuat yang menyelimuti seluruh kota. Kemudian Matias memberitahu teman-temannya bahwa kesenangan sebenarnya baru akan dimulai. Sekarang dia memberitahu bahwa Dragon Vena akan segera diaktifkan. Dengan kata lain, ribuan monster akan muncul ke kota mereka. Lalu kita melihat Eduardo dan para siswa bersiap-siap untuk berburu monster yang akan datang. Setelah itu monster kuat muncul dan para penyihir menyerang semua monster dengan mantra mereka. Lalu seketika monster gelombang kedua muncul dan Matias mengatakan jika mulai sekarang partinya yang akan mengambil alih pertarungan. Lalu Matias melemparkan Iris ke arah golem yang kuat. Golem itu segera terjatuh dan Alma mengalahkan golem itu juga. Lalu Matias merasakan monster yang kuat muncul di sana. Kita melihat monster yang bisa menyerap golem tersebut. Matias memberitahu yang lain jika itu adalah monster pemakan kehambaan. Mereka sedang bersiap-siap untuk bertampur, namun semua monster diserap oleh pemakan kehambaan. Matias ingin Luri melemparkan batu sihir ke arah monster itu. Setelah itu, pemakan kehambaan bertambah besar dan bermanifestasi menjadi monster raksasa. Matias menggunakan lambang kekuatannya dan dia menyerang monster itu dengan serangannya. Akan tetapi kaki monster itu segera beregenerasi sehingga Matias terus menyerangnya lagi dan lagi. Dia menggunakan batu sihir untuk melakukan serangan kuat dengan pedangnya. Kemudian Matias menggunakan lebih banyak mantra dan dia menggabungkannya dengan serangan pedangnya. Matias berhasil mengalahkan monster itu dan juga memuji para gadisnya atas kerjasama mereka yang hebat. Saat itu seluruh kerajaan dan para siswa senang karena mereka selamat dari pertempuran besar. Di saat yang sama, Matias berpikir untuk menjelajahi lebih banyak dungeon dan meningkatkan kekuatannya lagi. Keesokan harinya, Matias memberitahu Eduardo jika dia ingin meninggalkan sekolah untuk meneliti Dragon Vena. Eduardo menawarinya beasiswa khusus karena dia ingin melanjutkan mendukung Matias di masa depan. Matias menerima tawarannya dan Luri sedih karena Matias ingin meninggalkan mereka. Tapi tiba-tiba, Eduardo juga menawarkan beasiswa khusus pada ketiga gadis yang lainnya. Gadis-gadis itu segera menerima tawaran itu karena mereka ingin melanjutkan perjalanannya bersama dengan Matias. Matias kemudian berterima kasih pada Eduardo atas bantuannya selama ini. Lalu Matias dan para gadisnya mengucapkan selamat tinggal. Mereka pun memulai perjalanan untuk petualangan baru mereka memusnahkan para iblis. Lalu di hari-hari berikutnya, kita melihat parti Matias sedang dalam perjalanan menuju kota selanjutnya. Seorang anak laki-laki mendoakan mereka beruntung. Matias memberitahu gadis-gadis itu jika dia ingin menjelajahi Melkia Dungeon. Iris tidak mengetahui di mana dungeon itu dan Luri mengatakan jika tempat itu dikenal sebagai dungeon kota karena ada kota di atas dungeon itu. Setelahnya, Matias berkata bahwa mereka akan mengambil jalan pintas melewati hutan. Luri dan Alma tidak percaya mendengar itu jika Matias memutuskan untuk pergi ke hutan yang berbahaya dan penuh dengan monster. Sehingga mereka pergi ke dalam hutan dan Iris mengatakan jika dia yang akan melindungi mereka. Tiba-tiba Matias menyadari jika mereka belum bertemu monster apapun sampai sekarang ini. Iris juga lapar, jadi mereka memutuskan untuk istirahat dan Matias ingin berburu makanan. Matias segera mulai berlari dan dia ingin menjelajahi hutan. Di hutan, Matias merasakan banyak monster. Kemudian Matias melihat ada seekor monyet raksasa dan dia menangkapnya dan membawanya ke camp mereka. Alma dan Luri menceritakan bahwa monyet itu adalah monster yang sangat cerdas dan berbahaya. Lalu Matias membongkar barang buruannya lagi dan menunjukkan pada gadis-gadis tersebut seekor babi hutan yang besar. Babi hutan itu terlihat enak dan Matias menjelaskan pada mereka bahwa babi hutan itu sangatlah lezat. Luri membuat panci masak dan Iris ingin menebang kayu sebagai kayu bakar. Ketika Iris mendapatkan cukup kayu bakar, Alma menyebabkan ledakan ketika dia menggunakan sihir api biasa.
Tetapi panci masak itu juga meledak. Iris takut dengan keterampilan memasak Alma dan dia melindungi bahan makanan mereka. Matias terkejut karena mereka tidak bisa memasak. Pada akhirnya Matias masak daging babi hutan yang lezat dan para gadis menyukai hidangan itu. Setelah daging lezat itu, Alma ingin menyajikan sup untuk mereka. Matias dan Luri tidak mempercayai kemampuannya, tetapi Iris ingin mencoba supnya. Dia sepertinya menyesal telah menyicipi sup seburuk itu di kehidupan ini. Setelah makan siang, Matias ingin pergi lebih jauh melalui hutan dan berkata bahwa tidak akan ada monster yang datang menyerang mereka. Gadis-gadis itu mengetahui bahwa para monster takut dengan aura naga Iris, jadi mereka tidak akan datang menyerang. Di malam hari, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka, yaitu kota Danger. Mereka melihat banyak orang terluka di sana. Matias merasakan bahwa ada lentera yang terhubung dengan Dragon Vena. Tiba-tiba mereka diperingatkan oleh seseorang jika lentera itu mungkin akan meledak. Ternyata benar, lentera itu langsung meledak. Tapi untungnya party Matias tidak terluka. Mereka kemudian mengetahui jika sang penguasa kota sebenarnya telah memaksa para penduduknya untuk menggunakan lentera berbahaya seperti itu. Matias bertanya tentang kondisi kehidupan kota yang buruk itu. Lalu seorang penjual mengatakan jika tuan kota sudah memaksa sebagian besar penduduk untuk ikut berperang melawan monster yang ada di lantai 10 dungeon. Sehingga akhirnya banyak orang yang terluka atau mati di peperangan itu. Lalu mereka pergi ke serikat untuk mendapatkan izin menjelajah dungeon. Resepsionis serikat menyarankan Matias untuk tidak meminta izin ke dalam dungeon itu, karena sebagai gantinya mereka mungkin akan menjadi anjing penguasa kota. Matias mengetahui bahwa penguasa kota ini mengendalikan segalanya dan dia sangatlah berbahaya. Akan tetapi Matias memutuskan untuk tetap mengajukan 4 izin. Tiba-tiba seorang resepsionis yang lain meminta bantuan pada orang yang bisa menggunakan sihir healing. Matias mengatakan jika dia dapat menggunakannya. Dia kemudian melihat banyak petualang yang terluka dan bahkan hampir mati. Matias sadar jika penguasa kota yang mungkin sudah menyebabkan semua ini. Sehingga Matias memutuskan untuk menyelamatkan semua orang di sana. Dia memberikan nomor untuk mengklasifikasikan mereka semua berdasarkan luka mereka. Ketika Matias ingin menyembuhkan pasien, seorang pendeta muncul. Dia tidak percaya pada seorang anak yang bisa menyelamatkan yang terluka. Dia mengatakan kalau itu bukanlah permainan anak-anak. Tampaknya pendeta itu meremehkan Matias karena dia masih anak-anak. Tetapi Matias membuktikan bahwa sihir healingnya sempurna untuk penyembuhan. Matias segera menyembuhkan pria di sana dan pria yang terluka itu pun mengucapkan terima kasih pada Matias. Sang pendeta pun terkejut dan dia akhirnya mempercayai Matias. Lalu mereka bersama-sama memulai penyembuhan semua petualang yang terluka. Alhasil mereka semua bekerja sama dan dalam beberapa jam kemudian semua petualang terselamatkan. Sang pendeta meminta maaf pada Matias atas kekasarannya tadi. Dia terkesan pada Matias karena dia melakukan keajaiban dengan menyelamatkan semua orang. Begitulah pendeta mengucapkan terima kasihnya pada Matias. Seketika Matias bertanya tentang penguasa kota pada mereka. Lalu dia diberitahu jika penguasa kota sebelumnya meninggal karena penyakit yang tidak diketahui. Alhasil muncullah penguasa baru yang membuat seluruh kota hancur. Matias mempunyai firasat bahwa para iblislah yang harus disalahkan atas situasi terburuk di kota itu. Setelahnya Matias dan partinya tinggal di sebuah asrama dan mereka ingin membantu kota. Matias kemudian memberitahu Luri dan Alma jika dia ingin mengirim surat rahasia kepada Eduardo. Dia akan melaporkan masalah di kota ini kepada sang raja. Selain itu, dia juga ingin menjelajahi dungeon untuk mengetahui lebih banyak tentang Dragon Vena. Setelah itu, mereka semua tidur dengan damai kecuali Luri yang gugup untuk tidur satu ruangan dengan Matias. Tapi ternyata hal ini juga dialami oleh Matias juga. Keesokan harinya mereka ingin menjelajahi dungeon. Tetapi sebenarnya Luri dan Matias tidak bisa tidur karena sangat gugup tadi malam. Matias sadar jika gerbang dungeon telah dimanipulasi oleh seseorang. Pada sore hari, Matias membawa kepala monster dungeon raksasa ke dalam serikat. Resepsionis terkejut melihat itu dan Matias mengatakan bahwa monster itu dikalahkan oleh gadis-gadis yang bersamanya. Lalu para gadis mengatakan jika serikat bisa menerimanya untuk saat ini.
Akan tetapi dia juga harus melaporkan pada penguasa kota tentang monster yang mereka kalahkan itu. Dalam laporan ini Matthias dituliskan sebagai penyembuh yang lemah. Lalu setelahnya kita melihat penguasa kota yang cukup terkejut mendengar ada sekelompok petualang yang dapat mengalahkan bos dungeon. Setelah makan malam, Matthias menyadari ada sekelompok pria yang mengikuti mereka. Matthias memancing orang-orang itu ke dalam sebuah gang. Para bandit itu tiba-tiba ingin menyandra Matthias. Akting Matthias sangat buruk dan teman-temannya berusaha untuk tidak tertawa. Lalu musuh mengatakan jika mereka tahu tentang party mereka ini. Mereka pikir Matthias adalah orang yang terlemah dan hanya bisa menggunakan sihir penyembuhan. Lalu terlihat Iris mendekati lawan dan dia menghajar para bandit itu dengan mudahnya. Setelah pertarungan, Matthias menggunakan mantra dan dia melacak iblis yang bersembunyi di kota itu. Keesokan paginya, semua orang bangun dan Matthias menerima surat dari sang raja. Lalu Matthias dan teman-temannya bertemu dengan wakil kerajaan. Dia ingin menyampaikan pesan dari raja secara pribadi di lokasi rahasia. Tampaknya raja memerintahkan Matthias untuk menangkap kejahatan penguasa kota. Lalu Matthias ingin segera melakukan misi dari sang raja itu. Para gadis juga bersiap untuk misi tersebut. Matthias juga melaporkan bahwa dia telah menangkap beberapa antek penguasa kota. Setelah itu Matthias ingin pergi ke tempat persembunyian penguasa kota. Wakil kerajaan ingin mundur untuk sementara waktu, tetapi Matthias memutuskan untuk menyerang mereka semua sekaligus saat ini. Matthias kemudian merasakan bahwa penguasa kota sedang bersembunyi di tempat rahasia. Matthias menemukan pintu rahasia di bawah tanah. Sementara itu penguasa kota mengira party Matthias sudah dikalahkan oleh pasukannya. Tapi ternyata Matthias muncul di sana dan dia ingin menangkap penguasa kota. Penguasa kota masih meremehkan Matthias dan meminta pasukannya untuk menyerang, tetapi mereka semua langsung dikalahkan Matthias dengan mudahnya. Lalu wakil kerajaan mengungkap kejahatan penguasa kota dan ingin segera menangkapnya. Di saat yang sama, Matthias curiga jika ada iblis yang sedang mendukung penguasa kota. Matthias merasakan kehadiran iblis melalui secari kertas. Matthias memberitahu mereka bahwa iblis kemungkinan besar ingin mengaktifkan Dragon Vena di kota itu. Jika itu dibiarkan, maka Dragon Vena bisa meledak setelah aktivasi dan membunuh banyak orang yang ada di kota itu. Tiba-tiba tanah mulai bergetar, lalu ada iblis yang ingin mengaktifkan Dragon Vena. Matthias merasakan monster muncul dan dia berkata kalau monster-monster itu akan tiba di kota Melkia dalam waktu sekitar 2 jam. Matthias ingin segera menonaktifkan Dragon Vena. Mereka pun pergi ke dungeon dan Matthias menemukan tempat di mana Dragon Vena berada. Iris menggali lubang di dinding dan dia dapat menemukan kekuatan magis yang sangat besar di sana. Setelah menemukan Dragon Vena, Matthias memberitahu Luri dan yang lainnya untuk menghentikan pengaktifannya. Sementara itu, Matthias ingin mengalahkan iblis, sehingga mereka memulai misi mereka untuk menyelamatkan kota Melkia dan mencegah bencana yang mungkin terjadi. Matthias mengalahkan semua monster di sekitar mereka. Sampai akhirnya dia bertemu dengan iblis itu. Lalu kita melihat jika iblis itu mengetahui tentang kekuatan berbahaya dari Dragon Vena. Kemudian Matthias menyerang iblis itu, tetapi serangannya diblokir dan iblis itu menatapnya dengan tajam. Lalu iblis itu menyerang Matthias dan dia mencoba membunuh Matthias dengan bola roh magis. Matthias dapat menghindarinya dengan mudah. Lalu kita melihat Matthias yang ingin menyelesaikan pertarungannya dengan iblis itu. Lalu iblis itu mencoba memancing Matthias ke dalam jebakannya. Tetapi Luri menonaktifkan jebakan iblis itu. Lalu Matthias juga memutuskan komunikasi iblis yang ternyata dia sedang berkomunikasi dengan bosnya. Namun Matthias mulai mendesak iblis itu dan dia melancarkan banyak serangan yang kuat. Matthias menggunakan trik untuk mengenai iblis itu. Jadinya bos iblis itu memerintahkan iblis tersebut untuk berubah menjadi bentuk terakhirnya. Akan tetapi iblis itu masih tidak memiliki peluang untuk melawan Matthias. Matthias mengatakan bahwa dari tadi dia hanya bermain-main dengan iblis itu. Dan akhirnya Matthias menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dari pahlawan legendaris Gaius. Dia kemudian menyerang dengan pedangnya dan memotong lengan iblis itu. Iblis itu semakin marah dan Matthias membunuh musuhnya itu dengan tebasan pedangnya. Setelah pertarungan ini, Dragon Vena tampaknya juga berhasil dipulihkan dan juga monster-monster yang muncul di kota ikut menghilang.
Selain itu, Alma dan Iris juga sudah mengalahkan semua monster yang tersisa di sana. Saat itu, Matthias ingin melacak bos iblis musuh. Tiba-tiba, bos iblis itu menggunakan sihir untuk berbicara dengan Matthias. Dia mengatakan jika Matthias tidak akan bisa melacaknya. Dan ternyata benar, Matthias gagal untuk menemukan keberadaan iblis itu. Di malam hari, kita melihat Matthias yang ada di dalam dungeon, dan dia mengatakan pada partinya tentang bos iblis. Dia mengatakan jika iblis itu mencoba menyembunyikan keberadaannya. Jadi Matthias mengatakan kalau mereka memerlukan perangkat khusus untuk melacak keberadaan bos iblis. Gadis-gadis itu bertanya dari mana Matthias mendapatkan informasi tentang perangkat itu. Matthias hampir keceplosan kalau dia sendirilah yang membuatnya di masa lalu. Untungnya Iris menghentikan Matthias untuk mengungkapkan identitasnya sebagai Gaius. Selanjutnya mereka ingin kembali ke ibu kota untuk meminta izin pada sang raja. Jadi mereka pun melakukan perjalanan untuk kembali ke ibu kota kerajaan. Beberapa hari kemudian mereka tiba di akademi. Mereka terkejut bahwa akademi sedang dibangun kembali. Kepala sekolah Eduardo kemudian muncul dan menyapa Matthias dan juga teman-temannya itu. Lalu dia mengatakan jika saat ini dia sudah meningkatkan perlindungan gedung sekolah untuk bersiap menghadapi serangan iblis. Setelah itu, Matthias mengatakan pada Eduardo kalau mereka harus melintasi perbatasan darat negara tetangga untuk mencari sesuatu. Eduardo mengatakan jika itu akan menjadi sedikit masalah, tetapi dia yang akan mengurusnya. Setelahnya, Matthias menawarkan diri untuk membantu pembangunan sekolah sampai izin mereka selesai. Beberapa hari kemudian, Matthias akhirnya mendapatkan izin dari sang raja untuk melintasi perbatasan negara. Selanjutnya, mereka sedang melakukan perjalanan ke kota baru. Mereka ingin mencari perangkat sihir untuk melacak bos iblis. Perangkat sihir itu berada di lokasi yang terbatas di mana hanya petualang tingkat tinggi yang bisa memasukinya. Jadi mereka harus meningkatkan peringkat petualang mereka dengan cepat. Matthias juga ingin menggunakan transformasi Iris jika mereka gagal naik peringkat. Setelah sampai di serikat, Matthias diterima oleh Master Serikat di sana, dan dia memberitahu bila raja telah memberitahunya tentang Matthias. Jadi dia ingin mendukung partinya dalam menaikkan peringkat mereka di sana. Kemudian Matthias dan gadis-gadisnya diberitahu kalau mereka harus melewati latihan pertarungan melawan penguji yang sudah dipilih. Tiba-tiba ada seorang petualang bernama Giluas yang muncul dan dia mengatakan kalau dia yang akan menguji mereka hari ini. Master Serikat sepertinya tidak terlalu setuju. Tetapi Matthias juga merasakan aura yang kuat yang dipancarkan oleh Giluas. Ketua Serikat pun memberitahu jika Giluas adalah petualang peringkat S. Selain itu, Matthias juga diberitahu jika dia adalah pecandu pertempuran. Jadi Ketua Serikat beranggapan kalau Giluas tidak cocok untuk menguji mereka. Selain itu, dia juga terkenal karena suka membuat onar, akan tetapi Matthias ingin melawannya karena kelihatannya menarik. Saat akan bertarung, Giluas mengatakan jika ketiga gadis yang bersama Matthias akan dianggap lolos, karena dia hanya ingin bertarung melawan pahlawan yang dirumorkan itu, yaitu Matthias. Matthias menerima tantangannya, lalu mereka pergi ke arena pertarungan. Giluas sangat menantikan untuk mengalahkan Matthias. Lalu Master Serikat memberitahu para gadis jika Giluas adalah seorang ahli tempur. Lalu Giluas berkata jika dia tidak akan menggunakan sihir untuk melawan Matthias. Tetapi setelah itu, Matthias merasakan jika Giluas menggunakan sihir secara tidak sadar. Matthias dapat merasakan bahwa Giluas mengaktifkan banyak mantra yang berbeda saat pertarungan. Dia curiga bahwa Giluas bisa menggunakan semua mantra melalui nalurinya. Lalu Giluas mengatakan jika Matthias harus menunjukkan kekuatan penuhnya untuk bertarung dengannya. Lalu Giluas meniru teknik Matthias dan melompat ke udara untuk meningkatkan kecepatannya. Matthias bisa menghadang serangan lawannya dengan mudah. Setelah itu, Matthias menunjukkan kekuatannya dan dia mengalahkan Giluas hanya dengan satu serangan saja. Giluas yang kalah pun mau menerima kekalahannya. Matthias memenangkan pertarungan itu dan Giluas berkata kalau ini pertama kalinya dia kalah dalam pertarungan 1 lawan 1. Saat itu Matthias mengeluarkan buku teks dari kotak itemnya dan dia ingin bantu Giluas menjadi lebih kuat. Matthias memberikan Giluas sebuah buku tentang sihir sebagai hadiah pertarungan yang menarik tadi. Giluas berterima kasih pada Matthias, tetapi dia merasa jika membaca buku itu terlalu banyak untuknya. Setelah pertarungan itu, Matthias berteman dengan Giluas.
Hiluas meminta Matthias untuk segera menjadi petualang peringkat S, tetapi Matthias memberitahu jika dia hanya membutuhkan peringkat A karena dia ingin menjelajahi area terlarang. Hiluas meminta Matthias untuk memanggilnya jika dia butuh bantuan. Pada akhirnya, party Matthias sampai di area terlarang. Matthias diperiksa oleh penjaga, lalu mereka diberikan izin karena sudah menjadi petualang peringkat tinggi. Matthias menyadari bahwa ada sebuah kode yang tertulis di dalam sebuah celah. Jadi kemungkinan warga di kota itu menggunakan mantra sihir dari iblis. Matthias curiga bahwa iblis mungkin sudah mengendalikan seluruh kota. Tiba-tiba Matthias melihat bandit dan ingin melumpuhkan kelompok bandit yang jahat itu. Matthias kemudian memberi Luri dan Alma item sihir untuk membuat musuh tertidur. Lalu dia menciptakan ilusi kedua temannya dan Matthias mulai memancing lawan ke dalam jebakan. Selanjutnya, Matthias dan Iris bertarung dan diserang panah oleh para bandit itu. Iris marah dan ingin menghajar lawan-lawannya. Namun Matthias menghentikannya karena dia hampir mengacaukan semua rencana mereka. Sampai akhirnya Luri mengaktifkan item sihir dan semua lawan tertidur pulas karena item yang diberikan Matthias tadi. Setelah rencana mereka berhasil, Matthias tidak bisa melihat Alma dan Luri di sana. Ternyata kedua gadis itu tertidur setelah mengaktifkan item sihir. Iris ingin mengambil kesempatan itu untuk mengecat wajah Alma. Matthias kemudian bangunkan Luri dan dia tampak malu karena dia tertidur juga. Setelah itu Alma bangun dan Luri tertawa melihat wajahnya yang sudah dicat oleh Iris. Beberapa saat selanjutnya, party Matthias berada di depan kota dan dia merasakan adanya aura iblis di tempat itu. Dia mengatakan bahwa ada sekitar 30 iblis yang menetap di kota itu. Matthias mengatakan bahwa iblis kemungkinan besar menyamar sebagai manusia. Matthias mengatakan jika iblis yang menyamar itu lemah, jadinya Matthias mengatakan kalau mereka akan bertarung bersama sebagai tim. Matthias sudah punya rencana untuk mengalahkan iblis. Jadi dia menunjukkan kepada teman-temannya itu tentang pintu masuk rahasia. Mereka kemudian pergi ke bawah tanah kota. Tiba-tiba Luri ditakuti oleh seekor tikus kecil dan dia minta maaf karena sudah membuat keributan. Matthias mengatakan jika itu tidak apa-apa karena mereka juga belum ketahuan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan Matthias melacak iblis di dekatnya dan sepertinya mereka tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Akan tetapi saat itu Matthias menggunakan mantra dan dia bisa berjalan menembus dinding seperti hantu. Lalu dia menghipnotis iblis musuh dengan mantranya. Tetapi Iris sekali lagi ingin melukis di wajah iblis itu, tetapi Matthias menghentikan perilaku konyolnya itu. Setelahnya kita melihat party Matthias yang berada di pusat kota dan orang-orang di kota itu berjalan seperti zombie. Matthias menebak bahwa orang-orang itu telah dikuasai oleh iblis. Lalu mereka menyadari kalau iblis sudah mengubah orang menjadi pecandu simbol sihir. Matthias menciptakan simbol palsu untuk menipu iblis. Intinya mereka ingin membaur dengan warga kota dan berpura-pura seperti zombie. Tetapi tiba-tiba Iris yang kikuk malah tersandung dan iblis segera muncul di sana. Iblis itu berpikir jika mantranya terlalu kuat untuk gadis kecil sepertinya. Pada akhirnya party Matthias berhasil menyelinap ke dalam pabrik. Kemudian mereka menemukan bahwa warga menambang banyak batu sihir. Matthias mengatakan jika batu sihir itu berbahaya, karena dengan banyaknya batu sihir dapat menyebabkan ledakan besar. Matthias berpikir jika para iblis mau mengumpulkan cukup batu sihir untuk menghancurkan sebuah kerajaan. Jadi setelahnya Matthias membuat rencana untuk menyelamatkan manusia dan mengalahkan iblis. Lebih lanjut Matthias melihat peta kota untuk mempersiapkan pertempuran. Kemudian Matthias menjelaskan bahwa indera para iblis semuanya terhubung satu sama lain. Tetapi Matthias berkata jika dia memiliki rencana untuk melenyapkan mereka dengan mudah. Ketika misi untuk memusnahkan iblis jahat dimulai, Matthias menggunakan energi yang besar dan hal ini pun membuat pemimpin iblis memerintahkan anak buahnya untuk menemukan sumber energi tersebut. Tiba-tiba Matthias menyergap mereka dan menyerang iblis dari belakang. Semua iblis perlahan-lahan dikalahkan dan Matthias berhasil memusnahkan musuh dengan mudah. Para iblis kebingungan dan mereka tidak dapat menyadari serangan. Di sana Iris terus memikat iblis yang ada di sana dan yang lain mulai diam-diam menyerang dari belakang. Para iblis yang lain mencoba melacak untuk mengetahui lokasi musuh. Akan tetapi Alma dan Luri menyembunyikan kehadiran mereka sehingga para iblis gagal melacaknya.
Perlahan-lahan semua iblis mati dan pemimpin iblis menyadari bagaimana pasukannya bisa dikalahkan begitu mudahnya. Saat itu pemimpin iblis melihat mayat pasukannya dan dia melihat ada dua jejak serangan yang berbeda. Pemimpin iblis itu memberitahu anggotanya tentang situasi tersebut. Lalu pemimpin iblis bermaksud menggunakan kristal sihir karena dia ingin menghancurkan seluruh kota. Tiba-tiba ada iblis yang terbunuh lagi oleh petualang peringkat es, yaitu Kiluas. Kiluas datang ke sana. Para iblis mengira kalau Kiluas adalah pembunuh tersembunyi yang sudah membunuh pasukannya. Di saat yang sama, Matias juga merasakan aura Kiluas ini dan dia sedang melihat bala bantuan muncul di kota itu. Alhasil, Matias mampu diam-diam menyerang para iblis dari belakang tanpa diketahui mereka. Sementara itu, Kiluas melawan pemimpin iblis, tetapi iblis itu sangat kuat dan mampu melukai Kiluas. Matias datang dan menanyakan apakah Kiluas butuh bantuan. Kiluas ingin terus bertarung melawan iblis itu sendirian. Kemudian pemimpin iblis itu masih memandang rendah manusia. Dan sepertinya Kiluas dan pemimpin iblis itu meningkatkan kekuatan fisik mereka dan terus beradu pedang. Kemudian Kiluas didorong mundur dan iblis itu menghinanya terang-terangan. Kiluas menjadi marah dan dia menunjukkan teknik baru yang bisa melukai pemimpin iblis itu. Kiluas kehabisan kekuatan dan iblis itu juga terluka. Akan tetapi mereka sama-sama tidak mau mengalah. Pada akhirnya ketika matahari terbit, Kiluaslah yang memenangkan pertarungan panjang itu. Setelahnya, Matias mengucapkan selamat pada Kiluas atas kemenangannya. Tiba-tiba, mata iblis yang sudah kalah terbuka sesaat sebelum kematiannya. Iblis itu terbangun dan dia mencoba menyerang Luri dan Alma. Matias berhasil melindungi keduanya tepat pada waktunya. Iblis itu ternyata dikendalikan oleh iblis yang lebih kuat dan sepertinya dia menggunakan mayat itu untuk mengirim pesan pada Matias. Matias tahu bahwa hanya iblis khusus yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sihir yang begitu kuat seperti ini. Selanjutnya, penduduk desa juga dibebaskan dari mantra hipnotis dan mereka semua bingung dengan apa yang sudah terjadi. Saat itu Kiluas mengatakan jika dia sudah menangani situasi. Lalu dia memilih seseorang untuk memimpin kota dan menjadi penguasa kota yang baru. Beberapa saat kemudian, partai Matias menerima izin yang dikeluarkan dari serikat di kota itu untuk memasuki area terlarang. Di sana, Kiluas juga mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Matias kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menemukan perangkat sihirnya di masa lalu. Matias mengatakan kalau perangkat sihir hebat itu ada di perkebunan yang terbengkalai. Dia tidak bilang kalau dia yang bangunnya sendiri. Lalu mereka berdiri di depan piramida dan tidak ada jalan masuk ke dalam piramida itu. Matias mengatakan bahwa melemparkan sihir ke dalam piramida akan membuka pintu masuk, sehingga piramida itu pun melayang dan Matias menciptakan jalan ke dalam reruntuhan. Luri dibuat kagum oleh Matias dan dia memanggilnya jenius karena tahu semua hal. Iris melompat turun dan dia menghancurkan tanah, kemudian mereka menemukan perangkat sihir itu. Matias ingin mengaktifkan perangkat sihir tersebut dan berkata pada para gadis di sana jika mereka dapat mencari item sihir di sana. Mendengar hal ini, Alma dan Luri termotivasi untuk menemukan harta karun yang ada di reruntuhan itu. Tiba-tiba Iris mulai melihat sekeliling karena dia juga ingin mencari makanan. Matias kemudian mengaktifkan perangkatnya dan Luri menemukan pedang tua milik Gaius di kehidupan sebelumnya. Dia ingat bahwa di masa lalu Matias memiliki waktu luang untuk merancang senjata yang terlihat keren, tetapi sebenarnya pedang itu sangatlah lemah. Setelah ini, Alma juga menemukan tombak raksasa. Selain itu, Alma juga menemukan tombak raksasa. Matias menjelaskan jika tombak itu memiliki banyak kelemahan yang dapat membunuh semua orang. Alma terkejut dan Iris muncul dengan makanan yang sudah diawetkan dan berusia ribuan tahun. Beberapa saat kemudian, Matias mengaktifkan perangkat sihir dan membuat tanah mulai bergetar. Matias ingin melacak kekuatan bos iblis itu. Perangkat sihir menampilkan banyak data dan Luri tahu jika iblis yang dia cari adalah yang paling berbahaya. Matias mengatakan bila kemungkinan besar iblis itu sudah berencana untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Mereka membutuhkan kristal sihir untuk menemukan lokasi iblis. Lalu Alma ingat jika kristal sihir yang mereka temukan di dungeon beberapa waktu yang lalu. Akhirnya Matias menempatkan kristal sihir itu di perangkat sihir dan tiba-tiba muncul petir yang membebani sistem.
Perangkat seperti komputer memberikan sinyal alarm dan semuanya langsung bersinar merah. Pada akhirnya, Matthias mengetahui jika segel iblis Serdias akan segera hancur. Matthias sadar jika Serdias jauh lebih kuat darinya sekarang. Gadis-gadis itu khawatir dan mereka tidak percaya ada iblis yang lebih kuat dari Matthias. Seharusnya mereka bisa menjadi lebih kuat jika menggunakan mantra abadi. Jadi mereka bisa berlatih selama ratusan tahun untuk mengalahkan Serdias. Tetapi itu berarti hampir semua manusia akan musnah dan mereka harus membangun kembali dunia manusia di masa depan. Tiba-tiba Iris menyarankan untuk menemukan senjata legendaris yang kuat di kehidupan sebelumnya. Hasilnya Matthias menemukan pedang lamanya di ruang harta kerajaan. Sementara itu, iblis Serdias mendapatkan kebebasannya setelah lepas dari segel. Kemudian Matthias memberikan sebuah kristal pada Alma dan Luri dan meminta mereka untuk mendeteksi pedang legendaris itu. Alma dan Luri bergegas menuju ruang harta kerajaan. Sementara itu Matthias mempersiapkan serangannya dan dia memperkuat pedangnya. Lalu kita melihat Alma dan Luri berlari ke istana kerajaan. Lalu mereka melompat ke sebuah rumah dan dia merasakan aura iblis Serdias yang sudah terasa di sekitar Matthias. Iris membantu Matthias, tetapi aura Serdias terlalu kuat bagi mereka. Serdias akhirnya muncul di langit dan semua orang melihat ke arahnya. Iris menyerang Serdias dengan kekuatan penuh dan dia menyebabkan ledakan besar yang membuat penduduk ketakutan. Serdias mengancam Matthias dan mengatakan bahwa dia akan membunuhnya dengan mudah. Serdias lalu mengeluarkan pedangnya dari item box dan Matthias mencoba menyerangnya lebih dulu. Akan tetapi Serdias langsung membalasnya dengan tebasan pedang. Sementara itu Luri dan Alma meminta para penjaga untuk membiarkan mereka memasuki ruangan kerajaan. Para penjaga di sana menolak dan dia memanggil lebih banyak penjaga untuk mengusir mereka. Pada akhirnya sang raja muncul dan Luri memberitahukan tentang situasi saat ini. Akhirnya sang raja memberi mereka berdua izin untuk masuk ke ruang harta kerajaan itu. Sementara itu Matthias menangkis serangan kuat Serdias. Matthias tidak mendapatkan kesempatan untuk menyerang dan dia terluka parah. Serdias masih berharap lebih dari Matthias. Serdias kecewa melihat Matthias hanyalah anak kecil sekarang dan berbeda dengan yang dulu. Lalu kita melihat Luri dan Alma mencari senjata legendaris. Setelah itu, kristal sihir bersinar dan mereka menemukan pedang legendaris Gaias. Mereka segera bergegas membawa pedang itu ke tempat Matthias yang sedang bertarung dengan Serdias. Tampaknya Serdias tahu kalau Matthias sedang mengulur waktu untuk sesuatu, sehingga dia menyerang penghalang dan membuat perhatian Matthias terganggu. Ternyata Serdias ingin menggunakan penduduk kota sebagai sandera dan membunuh Matthias. Lalu Matthias sadar jika Serdias dapat menghidupkan kembali iblis yang sudah mati. Ternyata iblis yang sudah mereka kalahkan dulu muncul dan menyerang Luri yang sedang membawa pedang legendaris. Alma menembakkan panah dan dia mampu memancing iblis ke dalam perangkapnya. Anak panah mengenai iblis itu dan Luri berhasil menebas iblis itu. Kemudian iblis lain muncul dan mengancam untuk menyerahkan senjata legendaris itu. Dia juga sudah menangkap siswa sebagai sandera. Sementara itu Serdias masih mencoba menghancurkan penghalang yang tersisa. Tapi ternyata dia hanya berpura-pura karena sebenarnya dia mengincar Iris. Matthias hampir tidak punya waktu untuk melindungi dirinya sendiri. Di sisi lain, para sandera mengatakan kalau mereka siap mati, tetapi kedua gadis itu memutuskan untuk menyerahkan senjata legendaris itu. Sementara itu, Eduardo dan siswa lainnya muncul untuk mendukung Luri dan Alma, dan mereka pun berhasil mengalahkan iblis jahat yang sedang membawa sandera. Lalu kita melihat Matthias mengubah sebagian energi hidupnya menjadi kekuatan magis, sehingga dia bisa terus melawan iblis itu. Lalu saat Luri tiba di sana, Iris berteriak pada Luri untuk melemparkan pedang itu. Ketika Matthias menerima pedang itu, dia malah sudah dibunuh oleh Serdias. Luri menangis dan dia meneriakkan nama Matthias. Tiba-tiba pedang legendaris itu bersinar dan Matthias langsung sembuh total. Matthias mengatakan jika pedangnya diaktifkan oleh kematiannya sendiri. Jadi Matthias senang menerima kekuatan dari pedang itu. Pedang itu memberinya sihir dalam jumlah yang besar dan memiliki efek seperti steroid. Matthias menjadi lebih cepat dan kuat.
Serdias masih tidak mau mengakui manusia yang lebih kuat darinya. Kemudian Matias menyerang iblis tersebut dan dia mengalahkan Serdias dengan tebasan pedang yang sangat kuat. Sebelum Serdias mati, dia memberitahu Matias, "Masih ada iblis lain yang lebih kuat dariku, mereka pasti akan datang dan membunuhmu." Matias memenangkan pertarungan dan Luri sangat senang melihat Matias masih hidup. Matias tersipu dan luka-lukanya mulai berdarah lagi. Kepala sekolah Eduardo juga muncul di sana. Dia mengucapkan selamat pada Matias atas kemenangannya. Dia juga lega karena tidak ada satupun yang terluka dan mereka hanya perlu memperbaiki beberapa bangunan yang rusak. Keesokan paginya Matias bersiap untuk menjalani harinya. Matias membuka pintu dan teman-temannya mengucapkan selamat pagi. Setelah itu mereka pergi bersama untuk bertemu dengan raja yang akan memberikan mereka hadiah. Matias ingin terus menjalani kehidupan berpetualangnya. Matias dan teman-temannya melihat sekeliling ruang harta kerajaan. Matias tidak menemukan apapun yang berguna dan Iris mengatakan jika dia juga tidak tertarik dengan apapun. Kemudian Iris menyadari bahwa ada anak panah yang tertancap di kepalanya. Matias mengingat kenangan akan busur lamanya sehingga dia berencana untuk memberikannya pada Alma. Tetapi tampaknya busur itu sudah dibawa ke suatu tempat. Matias dan teman-temannya mengira busur kuat itu sudah dicairkan. Seseorang di sana berkata jika dia ingat tentang busur itu. Tetapi dia malah menunjukkan balok logam lelehan busur itu. Matias ingin membelinya dan dia bermaksud membuatkan busur baru untuk Alma. Setelah itu Iris menemukan kristal besar dan dia meminta Matias untuk membelikannya sebagai oleh-oleh. Jadi dia membelikan kristal raksasa itu untuk Iris sebagai hadiah. Di saat yang sama Alma mengatakan bahwa saat ini Luri sedang melihat sesuatu yang menarik. Alma meminta Matias untuk membuatkan beberapa perhiasan dengan kristal yang sedang dilihat oleh Luri itu. Setelahnya Eduardo mengatakan jika mereka menemukan masalah. Pemimpin kesatria menunjukkan sebuah boneka kayu. Dia mengatakan jika sebentar lagi akan ada 300 boneka kayu yang akan menyerang. Matias kemudian menganalisa boneka kayu tersebut. Dia menemukan bahwa boneka tersebut memiliki energi kehidupan manusia. Jadi Matias mengatakan jika kerajaan tetangga sepertinya sedang dikuasai oleh iblis. Lalu parti Matias pun diberi misi baru untuk menyelidiki masalah ini. Pada malam harinya, Matias ingin memberikan perhiasan buatannya sendiri pada Luri. Luri menutup matanya dan dia menerima kalung ajaib dari Matias. Dia menyukai hadiah dari Matias dan dia berterima kasih padanya. Selanjutnya, parti Matias akan melanjutkan perjalanan mereka untuk memburu para iblis yang ada di dunia ini. Dan anime ini pun tamat.